Hao. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya De Victorian Jefta dengan NRP A122200008. Nama Mandarin saya adalah Wei Shengjiang. Biasanya dipanggil dengan Shengjiang. Marga saya yaitu Wei. Nah, teman-teman, jadi ini adalah video project UAS Chonghe saya. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tata bahasa atau grammar dari bahasa Mandarin, khususnya pada pelajaran Chonghe. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi Chonghe atau 3 grammar. Nah, yang pertama yaitu adalah verb plus 什么. Verb plus 什么. Jadi, verb itu adalah kata kerja dan 什么 itu artinya adalah apa. Oke, lalu yang kedua, 疑问者,须者. Lalu yang ketiga, 疑问者,认者. Verb plus 什么表示这者全组，常常带有不满和不耐烦的语气。Nah, jadi verb plus 什么 dalam tata bahasa ini biasanya digunakan untuk mengindikasikan, untuk menghentikan, untuk menghalangi, atau untuk meniadakan. Ini sering membawa nada suara yang tidak senang dan tidak sabar. Nah, jadi verb ini adalah kata kerja ya teman-teman, dan 什么 itu artinya apa. Jadi kita bisa menambahkan kata kerja terserah, lalu ditambahkan 什么. Nah, jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. 复习什么课文考试快要开学了. Jadi di sini artinya review kawan apa, ulangan sudah hampir dimulai. Nah, jadi di sini penekanannya ada di fushi shema kawan. Di sini ada di shema ya teman-teman. Fushi itu termasuk kata kerja ya, di review ya, mereview kawan apa. Lalu ulangan bentar lagi udah dimulai nih. Nah. Lalu yang kedua, 公交车快要到了 还看什么? Nah, di sini artinya bis hampir tiba, masih lihat apa? Nah, di sini penekanannya ada di 还看什么? Oke. Lalu yang ketiga, 吃什么别人都在洗澡呢? Di sini makan apa? Orang lain semuanya lagi mandi. Nah, di sini 吃 ini artinya makan, 什么 itu apa, 别人 itu orang lain, 都 itu semuanya, seluruhnya, 在 di sini artinya sedang, 洗澡 itu artinya mandi. Jadi bisa diartikan keseluruhan, makan apa? Orang lain semuanya lagi mandi atau sedang mandi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk kalian yang belum tahu nih, yang kurang paham dengan nomor 2, untuk 公交车 itu artinya bis, 快要到了. 快要 sendiri artinya hampir, 到了 itu artinya tiba. Jadi bis hampir tiba, 还看什么? 还看 itu artinya masih melihat, 什么 itu apa? Masih melihat apa gitu teman-teman. Oke. Nah, ini dia contoh soal dari grammar verb plus 什么. Itu ini ada 对话. 今天下午你做什么? Hari ini, sore hari ini, kamu melakukan apa? 我想学习 artinya saya ingin belajar. 我 itu saya, 想 itu ingin, 学习 itu belajar. Nah, lalu di sini
解析什么？现在天气很好，我们一起出去玩了吧？ 解析什么？Itu artinya belajar apa? 现在 itu sekarang. 天气 itu cuaca. 很好 itu sangat bagus atau sangat baik. Bisa diartikan sangat baik. 我们一起出去玩吧? Kita bersama-sama keluar, pergi, bermain. Untuk kalian yang masih bingung dengan artinya, saya ulangin dari nomor 1. 今天 itu hari ini, 下午 itu sore, ni itu kamu, 做 itu do atau melakukan. 什么 itu apa? Jadi secara keseluruhan kalau diartikan sore hari ini kamu melakukan apa? Nah, di sini jawabannya saya ingin belajar. Lalu dijawab, belajar apa? Sekarang cuaca sangat bagus. Marilah kita pergi keluar bermain bersama. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya 我想吃饭. 我想吃饭 artinya saya ingin makan. 吃饭 itu makan. Lalu 我还没做晚饭. Jadi di sini 吃什么饭 artinya makan apa. 我还没做晚饭. Saya masih belum selesai memasak. Untuk kalian yang bingung artinya, 吃 itu makan, 什么 itu apa, 饭 itu nasi. Tapi di sini artinya makan apa? Saya masih belum selesai masak. Masih belum kelar ya, belum selesai memasaknya. Oke, lalu kita lanjut ke grammar selanjutnya, teman-teman. 疑问带着也可以用来指称不知道、说不出来或者不需要证明的人或事物。例如, nah jadi di sini ini adalah tata bahasa atau grammar kata ganti tanya ya teman-teman. Nah, kata ganti tanya ini itu dapat digunakan untuk merujuk pada seseorang atau sesuatu yang namanya tidak diketahui, tidak dapat diucapkan atau terbukti dengan sendirinya. Untuk contohnya, 你哪天有钱让我们一起去商场吧. Nah, di sini artinya 你哪天有钱. Ini artinya ketika kamu ada uang, marilah kita bersama-sama pergi ke mall. Nah, 让我们一起去商场吧. Nah, ini seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini penekanan grammarnya itu adalah di na. Nah, ini menunjukkan kata tanya ya teman. Kata tanya di mana. Nah, itu. Lalu yang kedua, selanjutnya 你可吗 想喝点儿什么吗? Nah, sini 你可吗 ke itu artinya haus. Jadi kamu haus kah? 想喝点儿什么吗? Ingin minum sedikit air kah? Nah, di sini penekanannya ada di 什么 喝点儿什么吗? Lalu contoh selanjutnya, 我们不知道怎么买，找谁买吧. Nah, jadi sini artinya 我们 itu kami, 不知道 itu artinya nggak tahu, 怎么买 artinya bagaimana membeli, 找谁买吧 mencari siapa penjualnya.
Jadi secara keseluruhan kita bisa mengartikan kami tidak tahu bagaimana caranya membeli. Kita cari penjualnya. Nah, jadi di sini penekanan tata bahasanya itu ada di she. She itu artinya siapa. Jadi kata tanya untuk menunjukkan kata tanya siapa. Nah, by the way teman-teman, jadi tata bahasa ini sebenarnya digunakan untuk menanyakan kata tanya itu masih tidak dapat diucapkan atau tidak terbukti dengan sendirinya teman-teman. Jadi bisa diartikan ini adalah kata tanya yang ambigu ya teman-teman. Oke, jadi ini contoh soalnya. Toyhua, 你哪天有时间让我们一起一起去香港吧. Nah, di sini artinya adalah kamu ketika ada waktu, mari kami bersama-sama pergi ke mall. Jadi di sini artinya Nina Tian Yushichen, ketika kamu ada waktu mari kita bersama-sama pergi ke mall ya teman-teman. Jadi di sini penekanannya grammar atau tata bahasanya itu ada di nah. Sama kayak yang contoh tadi ya teman-teman. Nah, di sini dijawab 我很忙放假的时候再去吧. Artinya saya sangat sibuk ketika liburan baru pergi. Nah, jadi gitu teman-teman. Untuk kalian yang belum tahu nih, 我很忙itu artinya saya sangat sibuk, 忙 itu sibuk. 放假 itu artinya liburan. 的时候 itu artinya ketika. 再去吧 itu artinya baru pergi ya. Jadi bisa diartikan keseluruhannya saya sangat sibuk ketika liburan baru pergi. Nah, oke, untuk selanjutnya, Toyhua selanjutnya. 你想去哪儿吗? Artinya kamu ingin pergi kemana? Lalu 我哪儿也不想去我困了. Nah, jadi di sini artinya saya tidak ingin pergi kemanapun. Jadi di sini nar itu kemanapun ya, kemanapun. Nar ye itu kemanapun. Pushang itu tidak ingin. Cu itu pergi. Jadi saya kemanapun nggak ingin pergi. Wo kun lah. Artinya saya mengantuk. Nah, jadi saya tidak ingin pergi kemanapun, saya mengantuk. Nah, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk tata bahasa dan grammar dari kata ganti tanya ini. Lalu di grammar selanjutnya yaitu nah, 两个相同的疑问带着前后呼应，这同一个人、事物、方式、地点或时间等。例如, nah, jadi dari tata bahasa ini itu artinya dua kata ganti tanya yang identik bergema bolak-balik, mengacu pada orang, benda, metode, tempat, atau waktu yang sama, dan lain-lain. Jadi ini juga termasuk grammar tata bahasa kata ganti tanya ya teman-teman. Nah, di sini untuk contohnya, 你喝什么我就喝什么. Di sini artinya apa yang kamu minum, saya juga akan meminumnya. Nah, jadi di sini ada dua nih teman-teman. Kata ganti tanyanya ada shema, di sini juga ada shema. Karena dari penjelasan grammarnya itu adalah dua kata ganti tanya yang identik bergema bolak-balik.
Jadi bolak-balik berarti ada dua ya teman-teman, kata ganti tanyanya ada dua. Oke. Ni he sama artinya apa yang kamu minum. Guo jiu he sama, saya juga akan meminumnya. Lalu selanjutnya ni mai sama, wo jiu mai sama. Apa yang kamu beli, saya juga akan membelinya. Jadi artinya seperti itu ya teman-teman. Shamannya ada dua. Nah, lalu yang ketiga, ni xiang zhen me du, jiu zhen me du. Nah, jadi di sini artinya bacalah sesuai yang ingin kamu baca. Nah, ni xiang itu artinya kamu ingin, zhen me du itu bagaimana membacanya. Jiu zhen me du langsung bacalah. Jadi kamu ingin bagaimana membacanya, langsung bacalah. Ini sesuai apa yang kamu inginkan. Selanjutnya, ini contoh soal Toihua. Kewen zhenme du ne? Ni xiang zhenme du, jiu zhenme du. Nah, di sini kewen itu artinya bacaan. Zhenme itu artinya bagaimana, tu itu artinya membaca. Jadi keseluruhan artinya bagaimana membaca bacaan ini. Nah, membacanya gimana? Lalu dijawab, bacalah sesuai apa yang kamu inginkan. Kamu ingin bacanya gimana? Ya bacalah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya, ni xiang he sama artinya kamu ingin minum apa? Di sini dijawab, ni he sama, wo jiu he sama. Apapun yang kamu minum, saya juga akan meminumnya. Jadi di sini kata tanyanya yaitu ada di shenme ya teman-teman. Kata tanya yang bergema bolak-balik. Buat kalian yang masih bingung, he itu artinya minum, xiang itu artinya ingin. Jadi kamu ingin minum apa? Ya seperti itu ya teman-teman. Dan ya di sini cu itu artinya akan juga bisa ya teman, akan atau langsung. Tapi di kalimat ini tuh kita pakainya akan ya teman-teman. Oke, 谢谢大家，加油！